Jumpa kembali nih di video jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Video sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai uh, pengertian dari jurnal penyesuaian, tujuan membuat jurnal penyesuaian, kemudian akun-akun apa aja yang perlu disesuaikan. Sekarang kita ke soal langsung ya. Itu ada soal 1/6 yaitu di bab 6 PT Sriwijaya, halamannya 147. Ini adalah soalnya. Oke, yang ada di neraca saldo. Ya, di neraca saldo yang belum disesuaikan. Oke, kita coba ya untuk membuat jurnal penyesuaiannya dulu ya. Ini nanti saldo-saldonya kalian masukkan di neraca saldo dulu ya. Tapi kita buat jurnal penyesuaiannya dulu, nanti langkah-langkah mengenai bagaimana membuat neraca lajur Ibu kasih tahu di video berikutnya. Tapi kita sekarang bagaimana kita membuat jurnal penyesuaian dulu. Yang pertama kalian harus siapkan dulu form untuk membuat jurnal penyesuaian seperti ini. Oke, ada kolom perkiraan, keterangan, D dan K, debit dan kredit. Kita mulai aja ya. Nilai persediaan barang dagang adalah setelah perhitungan fisik nih, maksudnya inventarisasi itu ada 21.300.000. Jadi dia minta saldonya ada 21.300.000 untuk barang dagang. Caranya gimana? Di teori ini kan ada penyesuaian barang dagang. Hapus persediaan awal dan pembelian bersih. Lawannya adalah HPP dan munculkan persediaan akhir. Oke, hapus berarti bawa ke kredit. Munculkan berarti taruh di akun yang benar, dudukkan yang benar yaitu di debit. Kita mulai ya. Berarti dia ini Ibu sudah buat sih. Nah ini, jadi kita buat akunnya HPP di awal, yaitu sebesar, caranya adalah kalian masukkan dulu persediaan awal barang dagang. Di mana dapatnya? Yaitu di soal, di neraca saldo. Persediaan barang dagang yaitu sebesar 20.920. Kalian bawa ke kredit karena mau dihapus persediaan awal. Bawa ke kredit 29 ini Ibu kasih. Jadi dibawa ke kredit. Kemudian hapus pembelian bersih ya, perolehan untuk barang dagang tersebut. Jadi cari pembelian. Di soal itu ada namanya bahasa Inggrisnya purchases, yaitu 53.200. Oh ya, sebelumnya itu merchandise inventory itu adalah persediaan barang dagang. Oke. Kemudian hapus purchases atau pembelian 53.200. Ini dibawa ke kredit kalau kita mau hapus karena pembelian kan saldo normalnya ada di debit. Lanjut ke soal lagi, berarti komponen untuk pembelian bersih itu kan ada retur, ada diskon. Di sini ada retur nggak? Pembelian. Di sini nggak ada retur. Nggak ada retur pembelian, nggak ada diskon pembelian, berarti kita ke ongkos angkut. Ongkos angkut di sini delivery expense yaitu 640. Kita taruh di saldo beban angkut kan debit, berarti untuk mengenolkan kita masukkan ke kredit. Oke. Lawan akunnya yang seperti Ibu kasih tahu di teori adalah HPP. Oke. Jadi caranya adalah ini ditambah ini dapatnya adalah 74 juta itu ya. 74.760. Terus yang kedua teorinya adalah munculkan persediaan akhir. Lawannya adalah HPP. Kalau munculkan berarti dudukkan akun yang benar, yaitu di debit. Persediaan itu kan di debit. Berarti kita taruh nih di debit
21.300 persediaan akhirnya. Di mana dapatnya? Yaitu ada di sini. Di soal 21.300. Dia kan minta saldonya 21.300. Oke. Kemudian lawannya adalah HPP. Karena teorinya begitu ya tadi ya. Oke, beres. Sekarang yang soal kedua. Asuransi yang dijalani selama tahun tersebut adalah 480.000. Jadi ingat, apapun yang dijalani itu jadi beban. Berarti beban asuransi kurangi dia biaya asuransi dibayar di muka. Berarti kalau teorinya yang ini nih, biaya dibayar muka nih. Beban asuransi pada biaya asuransi dibayar di muka. Kadang-kadang biayanya tidak disebutkan ya, tapi kalian harus sudah tahu bahwa itu adalah biaya. Kita lihat AJP-nya, tapi nomor akunnya dulu asuransi itu berapa ya? Oh, 114. Tapi ibu udah buat kayaknya. Oke, ini dia. Jadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Tapi sebelumnya kalian pasti bertanya, Bu, kok akunnya 6? Kok nggak akunnya 5? Ini akun 5 Ibu udah taruh untuk pembelian khusus ya. Sini untuk pembelian saja. Sedangkan akun 6 kita pakai beban karena ini usaha dagang. Ya. Akun 7 nanti ada pendapatan lain-lain. Ya. Jadi kadang usaha dagang tuh banyak akunnya. Ya, kalau misalnya perusahaan jasa ya tidak lebih ribet daripada perusahaan dagang. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Jumlah penyusutan untuk tahun tersebut adalah 780. Berarti kalau dari teori ini penyusutan itu adalah beban penyusutan apa pada akumulasi penyusutan apa. Karena di soalnya ini adalah jumlah penyusutan ini adalah apa ini? Yang adalah equipment store, yaitu peralatan toko, maka kita menyusutkan peralatan toko. Oke. Kita lihat. Nah, ini beban penyusutan peralatan toko 780 pada akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit 780. Sudah selesai. Untuk jurnal berikutnya, nilai persediaan store supplies adalah 100.000. Berarti ini sisanya. Kalau sisanya kita mencari yang dipakai. Berarti bebannya kita cari. Bebannya dengan cara mengurangi. Yaitu kita kurangin berapa kita beli perlengkapannya. Perlengkapan di sini kita ada beli perlengkapan. Nah, ini dia. Ada 248. Sisanya 100. Berarti kita menggunakan 148. Oke, kita buat ya. Kita menggunakan 148. Sini gue pakai 100.000 salah 148. 1, 2, 3. Oke, 148 ya. Korek nih ya. Benar maksudnya. Lanjut ke soal berikutnya. Gaji yang masih harus dibayar tanggal 31 Desember adalah untuk sales salaries atau gaji bagian penjualan adalah 130, office salaries atau gaji kantor, pegawai kantor maksudnya adalah 50.000. Berarti kita buatkan jurnal penyesuaiannya ini itu beban gaji pegawai sales, beban gaji pegawai kantor 50.000 dan tadi 130 dan 50.000 pada utang gaji ya. Oke, kita buatkan ya. Tara, sudah ya. Pada utang gaji. Beban gaji, utang gaji. Nah, ini dah namanya jurnal penyesuaian pada kasus contoh soal 147. Nanti kita lanjut bagaimana kita membuat neraca lajur ya.
Sampai jumpa di video ketiga.